Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan ceria. Perkenalkan, nama saya Sustiana dari TK Tunas Bangsa Rembang, CGP Angkatan ke-10. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Sekolah merupakan lembaga yang di dalamnya ada kegiatan pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar menemukan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan manusia yang bahagia dan selamat tersebut, diperlukan pendidikan karakter atau pembiasaan-pembiasaan yang baik. Pembiasaan-pembiasaan tersebut nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Sebagai langkah awal menciptakan budaya positif itu, di sini saya akan membuat kesepakatan kelas sebagai upaya pembentukan disiplin positif di kelas. Tujuan: membantu ketertiban proses belajar mengajar, membiasakan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diucapkan dan diperbuat, membangun hubungan yang dekat antara guru dan murid, membiasakan anak untuk menerapkan disiplin positif sehingga tercipta budaya positif di kelas. Tolak ukur: murid merasa nyaman dan semangat dalam belajar, guru dan murid saling menyayangi, menghormati, dan peduli. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: yang pertama, mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah; yang kedua, diskusi mengenai langkah yang akan diambil; yang ketiga, membuat rancangan kelas impian; yang keempat, membuat desain kesepakatan kelas. Dukungan yang dibutuhkan: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah selaku penanggung jawab yang ada di lembaga; yang kedua, dukungan dari stakeholder sekolah; yang ketiga, dukungan dari teman guru selaku teman sejawat; yang keempat, dukungan dari wali murid; yang kelima, dukungan dari lingkungan masyarakat sekolah; yang keenam, dukungan dari partisipasi murid di kelas dalam membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas B TK Tunas Bangsa.
saja rekreasinya? Ke pantai. Ke gunung. Kalau ke tempat rekreasi, perlengkapannya apa saja, nggih? Bawa kelambi, tenda, bawa apa Mas Andi? Kalau mau piknik bawanya apa? Lalu perlengkapan mandi, bawa topi, sabun. Anak praktek membuat pasar dari balok bangunan dan pertokoan. Ayo anak-anak yang butuh baloknya diambil. Ini kelompoknya Mas Biru ya. Buatnya apa ini sayang? Buat pasar nggih. Ayo. Iya, ayo. Yang kurang baloknya bisa ambil. Berikut ini sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif, budaya literasi pada pendidik TK Tuna Sebangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan diri saya Ibu Sustiana dari TK Tuna Sebangsa yang mengikuti CGP Angkatan 10. Saya mendapat tugas untuk berbagi pemahaman dan berbagi ilmu tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang berkenan untuk mendengarkan presentasi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya SBY dulu ya Bu ya, kita bersenang-senang dulu yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tertawalah, kalau kau suka hati tertawalah, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawalah, hahaha. Oke, lanjut ke materinya. Tadi tentang budaya positif, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Apakah menurut panjenengan budaya positif itu apa ya? Ayo, ya Bu Angga monggo. Budaya positif itu budaya yang mencerminkan kebaikan-kebaikan di sekolahan. Iya, kurang lebihnya seperti itu nih Bun ya. Budaya positif itu budaya yang menerapkan disiplin positif atau perbuatan positif yang ada di sekolah. Di sini saya akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif ya adalah proses pembelajaran. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman ya. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri. Sehingga di sini pendidik kita wajib mengontrol anak, tetapi dengan disiplin, bukan dengan memberikan hukuman. Next. Menurut Diane Guzan,
dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor ketiga. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sekarang saya akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan membahas tentang 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Di sini ada 5 posisi, Diane Gosset dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Dalam melakukan kontrol, kelima posisi tersebut yaitu pengguru, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 dasar kebutuhan dasar manusia tersebut? Kita bisa lihat pada gambar lingkaran tersebut. Kebutuhan yang paling utama yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir penguasaan. Kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 kebutuhan dasar manusia tadi ini yang sudah saya sebutkan. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, intinya di sini anak sangat butuh untuk diberikan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi meminginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan anak merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Sekarang saya akan mengenalkan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosden tahun 2004. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Di sini ada beberapa tahapan dari segitiga restitusi. Dalam gambar dapat dilihat untuk yang pertama, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini guru akan berusaha menstabilkan identitas anak jika terjadi permasalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Sekarang kesimpulan penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Dengan kesimpulan penanganan kasus dengan segitiga restitusi ini, diharapkan guru bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid, sehingga murid bisa berkata jujur, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Skenario kasus 2. Aldin memukul Faris yang pada awalnya merebut mainannya. Penyelesaian dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, di sini tadi ada budaya positif. Setelah kita melakukan budaya-budaya positif tersebut, akan tercipta lingkungan yang positif. Dengan lingkungan positif tersebut, kita akan membuat keyakinan sekolah kita, yaitu peraturan sekolah kita dan keyakinan kelas kita masing-masing. Next.
Belajar untuk menyukai literasi dengan melihat dan membuka buku bacaan. Mas Adi, itu bukunya bagus ya. Buku tentang apa itu sayang? Mas Arsa, Mas Brian. Apik sayang. Ini ganti lagi yuk, ganti ambil buku yang satunya lagi. Iya. Mas Yesus apa itu? Gambar. Buku yang Iya. orang kotak badan tidurnya tidak tidur. Ayo kita memutuskan di dokter. Ayo kita di dokter. Waduh, dokter. Hebat anak bunda semua. Suka nih bukunya bagus ya. Bagus. Harusnya dia dipotong baunya. Biar Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Rizkyani dari TKA Tunas Bangsa. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak itu sangat bermanfaat bagi kami para pendidik TK Tunas Bangsa. Semoga kami para pendidik TK Tunas Bangsa bisa menerapkan dengan anak-anak didik kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan dengan baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Aziza, rekan sejawat dari Ibu Sustiana, menanggapi dari presentasi dari Ibu Sustiana SPD tentang budaya positif, sangatlah bagus dan bermanfaat, sehingga dapat memotivasi saya untuk menerapkan di sekolahan TK Tunas Bangsa. Semoga dengan apa yang disampaikan dengan Bu Sustiana dapat memberikan motivasi bagi diri saya sendiri untuk lebih maju lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.